ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berhadir di tempat yang mulia ini di bulan yang penuh barakah ini, guna dalam rangka sama-sama mengikuti pelaksanaan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alimul ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Guru Sihabuddin, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Maulidi Ihsan Guru Haji Abdurrahman. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disihatkan badan, dimudahkan segala urusan, kabul hajat dunia dan akhirat. Yang sama-sama kita hormati para undangan, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai rombongan maulid dari negara yang telah membacakan syair-syair sebagai bentuk pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi jalan dan wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ulun bacakan saja rangkaian acara kita pada siang hari ini yang insyaallah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua pengajian ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan dari pimpinan Majelis Ta'lim, acara yang keempat ceramah agama, acara yang kelima doa serif penutup. Baiklah, kita masuki acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Guru Ayahanda Haji Abdurrahman. Kepada beliau dipersilahkan. Ila ahli baitihil kiram, summa ila sayra jamuha awliya illahi ta'ala min syarqil ardi magharimiha barriha wa bahriha, susan waliullah sahibah jal wilayah wa ala hajihin niyah bisirrin nabi wa bisirril fatihah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara yang kedua pengajian ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dilantunkan oleh akhina Muhammad Radhi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua, wabil khusus kepada yang membacanya. Amin amin Allahumma amin. Acara yang ketiga, sambutan dari panitia pelaksana atau dari pimpinan Majelis Taklim Maulidi Ihsan. Untuk ini kami mintakan kepada Guru Haji Abdurrahman, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis ta'lim muta'allim maulidil ihsan al-mubarak litazkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh serta tokoh masyarakat, yang mulia para jamaah majelis taklim baik laki-laki maupun perempuan, yang ulun hormati para rombongan Maulid Al-Habsyi dari negara, yang ulun hormati kepada para bapak, ibu, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dengan satu niat dan tujuan menta'zimkan, membesarkan bulan di mana bertepatan dengan bulan lahirnya junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mana andai kata bukan Rasulullah mungkin kita tidak akan ada. Laulaka ma khalaqtul asya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahiman rahimakumullah. Pertama, ulun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keponakan ulun, Bapak Syihabuddin. Beliau pimpinan pondok pesantren apa? Darul Ikhwan lah. Ini keponakan ulun juga lah, yang datang dari negara. Terima kasih yang kedua ulun ucapkan kepada Bapak Sarifuddin selaku anggota Dewan. Karena mana dengan sebab beliau terlaksananya acara pada hari ini. Jadi sepenuhnya dana ini ditanggung oleh Bapak Sarifuddin. Bahkan bukan itu saja, tetapi berjalannya majelis taklim muta'allim di sini sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya. 6 tahun kalau enggak salah lah di rumah, di yang Hanyar ini sekitar 2 tahun. Jadi semuanya itu para biaya dari kitabnya, kemudian transportnya, bahkan jamuan dan sebagainya. Nah ini ditanggung oleh Bapak Sarifuddin. Ulun di sini tidak bisa membalas jasa baik beliau, hanya bisa mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah membalaskan kepada beliau dengan balasan yang berlimpah ganda. Karena dengan berkat beliaulah di majelis ini kita dapat menimba ilmu,
Karena dengan ilmu ini menjadikan bekal buat kehidupan kita di dalam dunia dan menuju kesenangan nanti di negeri akhirat. Kemudian kita mari sama-sama mendoakan kepada Bapak Syarifuddin. Semoga apa yang diniatkan atau yang dihajatkan beliau, semoga Allah selalu mengabulkannya. Dan mudah-mudahan Bapak Syarifuddin dipanjangkan oleh Allah umurnya, diberikan kesehatan dan keafiatan, kabul segala hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah ucapan maaf dan ampun. Andai kata di dalam pelaksanaan acara pada hari ini terdapat kekurangan, kejanggalan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati sampeyan, ulun selaku pimpinan majelis di sini mengucapkan banyak maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya. Karena mana yang namanya manusia tidak luput daripada kata salah dan lupa. Nah, kiranya itulah yang bisa ulun sampaikan, hanya ucapan kata maaf dan ampun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Haji Abdurrahman yang telah memberikan sambutan-sambutannya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ulun minta izin, ada pesan dari pimpinan pondok kepada guru Syihabuddin, berkenan kiranya membacakan doa penerang hati di aqua itu nah yang di muka. Nggih. Doa penerang hati yang ada di muka, insyaallah hasilnya untuk pondok pesantren Jaslanur Rahman Al Yusuf. Jadi kiranya guru bisa berkenan membacakan doa. Terima kasih. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tunawwira qulubana wa quluban man shariba hadzal ma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih kepada guru. Untuk hadiahnya 10.000 rupiah sabutul. Hadiahnya 10.000 rupiah sabutul. Hadirin wal hadirat jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Baiklah, kita masuki acara yang keempat, yaitu tausiah atau ceramah agama. Untuk ini kami mintakan kepada yang mulia Guru Syihabuddin, kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil kaunain wa imamil muttaqin qaidil qurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para alim ulama yang ulun hormati, wabil khusus kepada ayahanda Al-Mukarram Ayah Abdurrahman, Haji Abdurrahman,
beliau ini ading mama lah, jadi Mama Rina bujur. Dan kepada seluruh keluarga, karena kan ulun orang Bejaya Uja, dan kepada seluruh para tamu undangan, wabil khusus kepada rombongan maulid oleh Guru Muradi lah ya Pak. Mawardi apa Muradi? Muradi saja lah. Dan kemudian para jamaah hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita dapat rahmatnya. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, inda zikri salihina tanzilur rahmat. Inda zikri salihina tanzilur rahmah. Ketika dibacakan para orang-orang saleh, itu sudah diturunkan rahmat. Nah, ternyata siapakah saleh itu? Ternyata ya Nabi Muhammad ini orangnya Sayyidus Salihin, pemimpin seluruh orang-orang saleh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Syarif kah, Haji Kasideneh Syarifuddin lah, yang telah mengundang ulun. Ini yang kedua kah sudah ingat lagi nih lah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, dimudahkan rezekinya yang halal, diberikan berkah oleh Allah usahanya. Dan beliau ini termasuk alhamdulillah kata guru kita tadi, kalau di zaman Nabi itu seperti Abu Bakar lah, atau Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf lah. Mereka itu berjuang untuk agama Allah ini dengan jiwa dan hartanya, harta dan jiwanya. Jadi mudah-mudahan yang lain menyusul. Bang BC Walid banyak-banyak tenang ya kan. Ada kesan ngapa-ngapa duit ya kan. Jadi tempulo lah. Jadi mudah-mudahan itu Abu Bakar Siddiq lah, beliau itu ketika Islam, beliau itu kan seorang pembisnis. Lalu dibawainya lah oleh beliau Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, yang sugih-sugihnya. Nah, jadi berdakwah ini yang paling cocok orang sugih, lawan orang sugih. Nak membangun apa kiawi lah. Ada dulu cerita guru lah. Guru tadi mau undang orang-orang sugih lah. Jadi ujar nang kepala pondok tadi, kami mau undang pian Pak Ai kadegasan untuk apa ngarannya mandani malajari kada kami untuk duitnya aja. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah masing-masing lah kita diadakan apa dijadikan provisi kita gesan untuk apa gitu lah. Nah jadi ini patut dicontoh, ya kata guru kita tadi bahwa beliau ini selama 8 tahun di bawah pembinaan Ayahanda dan di bawah donatur atau dana Muhammad Syarif tadi lah. Apakah ini usaha yang semacam ini sia-sia? Oh ternyata kada. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, khairu ma khalafal insan salah satu, sepaling baik manusia itu yang ditinggalkannya 3 macam. Di antaranya anak soleh yang mendoakannya, ilmu yang diambil manfaat. Nah seperti guru nih kan, guru kita ya ada pelajari ilmu demi ilmu dan juga guru-guru lain. Setelah orang yang melajari tadi meninggal dunia, ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya itu akan menyampaikan. Pasti menyampaikan ya, pasti menyampaikan. Itu kan hadisnya, ilmu yang diambil manfaat. Dan yang ketiga, sebaik-baik yang ditinggalkan manusia itu kata Nabi adalah harta wakaf jariyah. Kan ini majelis, entah diwakafkan sini kan ada tahu lah. Yang penting selama beliau hidup, insya Allah terus aja majelis guru ya lah. Ya. Nah tambah biayanya lah. Nah inilah sebaik-baik peninggalan lah. Jadi berniat mudah-mudahan sugih berataan lah, tapi murahan. Sugih kada murah lapah juga lah. Nggih mah rapi.
Bapak guru amalan supaya ulun pamorah. Doanya Anda baca malah hari ini ulun ijazahkan. Allahumma paksain. Ini saja. Ya Allah paksakan ulun untuk pamorah. Aduh, tapi ternyata selama ini adakah Bapak Syarifuddin jatuh miskin kadadak lah. Ya kan fal yazdad kata Nabi, sedekah itu terus bertambah lah. Apalagi lah barangkali ada sudah terbaca buku gurunya bukunya, kitabnya, hadisnya, bahkan guru-guru lain. Yang paling abdal sedekah itu kepada orang-orang menuntut ilmu, kepada alim ulama, itu yang paling abdal. Coba nanti periksa di dalam kitab Durratun Nasin rasanya lah. Nah itu yang paling abdal, bahkan ya lebih abdal daripada orang tua. Kenapa? Karena para santri dan para santriawati, para penuntut-penuntut ilmu itu termasuk pejuang jalan Allah. Nah, itu. Makanya oleh karena itu, ini kan kita ada pondok nih. Ayo sama-sama lah kita untuk membangun, menghidupkan pondok ini. Nah. Hadirin jamaah majelis yang dirahmati Allah, ulun dipasani ayah anda tadi jangan sampai asar aja lah. Ini maksudnya sebelum asar sudah ampih kata. Yalah. Nah ceramah ini mun kalau lawas katur juga lah. Alhamdulillah kita duduk di majelis ini, yang pertama dapatnya curahan rahmat Allah, tuh yakini jadi. Yang kedua, ulun tadi kada sempat, mohon maaf, setiap dibacakan maulid itu Rasulullah akan berhadir. Apalagi maulid ad-diba itu Rasulullah mulai awal. Kalau maulid yang lain mulai marhaban. Itu diantara pengakuan salah seorang habaib lah. Jadi waktu marhaban itu Nabi datang secara rohaniah. Untunglah orang nampak maulid nih. Cuman lah perlu diketahui Bapak Ibu, kalau besaruan di kampung, Pak Haji misalnya Acil ke rumah lah untuk bermaulid, jangan besaruan kayak gini pian. Guru Acil, Pak Haji lah kayaknya biasa ke rumah kita bermulut. Nah ini lain nih. Kalau mulut tuh ya makan lah, ya kan. Ya maulid tuh ujung-ujungnya makan juga. Cuman yang dimaksud tuh maulid nih, untuk merayakan, mengagungkan hari kebesaran hari lahirnya Rasulullah. Jadi bermaulid lah. Nah di sini lah, kalau kita tak dapat, ini kan peringatan lah, peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Terus berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi artinya kita duduk di sini untuk memperingati hari lahirnya Nabi lah. Tapi sebenarnya kita ini memperingati peringatan Nabi lawan kita. Karena Nabi itu ada bernama Sayyidunan Nadir. Ada kalau saudara kita tadi guru siapa tuh Muwaradi lah, sidin saban malam Senin rajin lah di majelis juga. Sidin Maulid Azab rajin. Setiap malam Senin sebelum ulun ceramah pengajian sidin dulu maulidnya. Jadi Rasulullah itu adalah apa tuh diantaranya, inna arsalnaka basiran wa nadhira. Jadi ada nadir. Nabi itu sebenarnya memperingati kita. Jadi kita memperingati maulid, maksudnya kita memperingati juga peringatan Rasulullah kepada kita. Nah apa yang diingatkan Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW nih. Kata Nabi, salah satu ada 3 golongan dari manusia. Jadi siapkan kita sebelum kita meninggal dunia. Ada 3 golongan manusia yang dapat naungan arasnya Allah. Ini jangan kadang-kadang kita berusaha benar lah, karena kita ini diponis mati barataan, dan kita ini pacang masuk kubur barataan, dan kita ini pacang kayaknya dikumpul di padang mahsyar barataan. Yalah, kan kita ben bercari kita tentu sugih lah. Mun beramal ibadah kita, insya Allah kita pasti akan memetik hasil amal ibadah itu. Makanya Allah berfirman lah,
Pak wa'malu sholihan, ya Tuhan terus beramal-amal saleh. Karena insya Allah di penghujung ayat, di penghujung ceramah ada ayat yang ulun sampaikan. Jadi pertama kata Nabi ada 3 golongan orang yang dapat naungan arsy Allah. Pertama, man farraja makrubata min amakrubatu ummati, orang yang melapangkan kesusahan penderitaan umatnya aku. Nah, jadi misalnya ada orang menderita, jadi kita bantulah dengan pemikiran, dengan doa, dengan harta benda dan sebagainya lah. Makanya saya di Sesaman pernah berwasiat, hendaklah kalian mengamalkan doa, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummatna. Nah, itu doa yang diajarkan dan diijazahkannya beliau setelah salat subuh kah? Nah, itu 2 bentuk tandanya sidin lah. Apa bahasa kita, umpat juga untuk apa ngarannya itu mendoakan kepada umat Rasulullah ini supaya dapat keampunan, dapat kelapangan, dapat rahmat, dapat tutupan dan dapat tambalan-tambalan yang kurang daripada amal ibadahnya. Itu tandanya saya seman sudah berjasa kepada kita. Jadi yang pertama, orang yang mengeluarkan penderitaan orang lain. Nangalihnya ya ada misalnya ada orang belu, ya apa nih guru lah, nih guru apa? Nggih beranak 5 lah. Datang lawan guru kayak apa nah? Kan pengen baca hadis semalam. Nah, nangalihnya lah. Nah, itu kayaknya kita memakai usul barang lah. Padahal kan bagus tuh membantu orang lain. Tapi ada kaidah usulnya lah, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kan daripada perang lah. Nah, kalau akhlak Nabi Rasulullah itu sidin itu mencintai orang-orang yang mati suami dan anak-anak yatim. Terus yang kedua kata Nabi, man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak adalah. Jadi yang sebenarnya hakikat orang yang mencintai Nabi itu adalah orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi. Jadi tampul ada majelis, ayo datangi sampai katuha menuntut ilmu. Ulun pesan guru kami, guru Jeril, aku di najis ini padang Tuhan ini tetap aja ke pondok, demi untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada umat Rasulullah. Pada sini itu jam begana aja sudah lebih dari cukup lah. Tapi karena beliau tugas dari Rasulullah, kan ini para ulama ini kan tugasnya kita membimbing umat. Jadi apa adanya lah ilmu kita ajarkan. Jangan menghadang alimul alamah bener lah. Seadanya aja balighu anni walau ayah. Nah, sebenarnya kita ini seberataan bisi kekurangan, tapi insya Allah dengan banyak bakawan al-majiyatu ma'al ma'iyah. Insya Allah berkat kita bakawan kita dapat kelebihan. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi, ayo tempulah ada majelis, ayo datangiakan majelisnya. Almarhum guru sakumpul pernah berpesan, di antara orang hendak ingin mati husnul khotimah, istiqomahkan dalam menuntut ilmu. Itu kan hadisnya ada, talibul ilmi ijamata mata syahidan. Para penuntut ilmu apabila ia mati ia mati syahid. Yang kedua aja tanpa hisab lah. Masya Allah. Nyaman biar di majelis duduk malah di kipas angin nih sumangka banyak lah. Apalagi itu pisang dewa rambutan. Ulun hanya ini aja disuruhi rambutan lah. Di negara kada pernah ada rambutan lagi lah. Nah, subhanallah, ngapa lagi lah. Sebenarnya Bapak Ibu lah, Allah tuh berpesan kepada kita, ya bena Adam ati'ni, wahai anak manusia, coba ikam jatuhan taat lawan diaku, jatuhan lah ata'aka kullu syai. Hak sesuatu itu kayaknya akan tunduk di bawahmu. Allah memudahkan rezekimu lah.
Orang bertanam semangka pian, ya kan? Tanam semangka banyak 1000. Kita bertanam 100 rapunannya, sekalinya banyak pada 1000 tadi lah. 1000 kebakaran deh. Luar biasa orang menjaga ketakwaan nilai. Jadi yang kedua, orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah majlis, nah ini ke masjid berjamaah lah. Jadi kami ulang kan usah pasan semalam sudah. Ke majlis berjamaah sembahyang, jangan menghadang Tuhan sampai ke Tuhan, ya kan? Kalau pindah-pindah ketemu Tuhan, timbul anak mati lah. Jadi terus ke majelis sampai kita Tuhan, terus berjamaah sampai kita ke Tuhan. Mudah-mudahan matinya kita husnul khotimah. Dan yang ketiga kata Nabi, orang dapat naungan itu adalah man aksara alayya salatan, orang yang memperbanyak salawat atas diriku. Nah, jadi banyaknya salawat ini ada yang mengatakan 300 sehari, malam 300, siang 300. Itu yang paling minim sudah lah. Ada bisarah lah. Kata Nabi langsung, barang siapa membaca salawat 1000 kali seharinya, tidak akan mati kecuali yang melihat kedudukannya dalam surga. Subhanallah. Lah, ini pasti terjadi. Jadinya tidak akan mati kecuali diperlihatkan surga. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Ulun lihat nang ada hadir di sini hampir sudah 40-an ke atas lah. 50, 60, dan ini juga jadi pelajaran bagi orang yang di bawah 40. Apa maksudnya? Apabila sudah kita umur 40, apa tugas kita selanjutnya? Apakah memperbanyak sarang walid? No. Apakah memperbanyak sumangka? Aumaan? No. Ini ujar Tuhan ya. No itu bahasa Arab lah, jadi kita kada. Bahasa Inggris kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha arba'ina sanatan. Kemudian ayat ini menjadi tazkirah, memperingati kita yang kita ini kan baru kada ingat. Sehingga apabila ia sudah berumur 40 tahun. Makanya 40 tahun itu sudah batas insaf pertama sudah. Bilanya 40 tahun kada sadar-sadar macam layau. Mun 50, 60 masih becatur, mati mengasah kayak nabian. Dia aja. Ada di dalam kitab Al-Kabair itu setiap malam Selasa di Masjid Ibrahim membaca itu sama kitab Asmaul Husna. Ada orang mati, ternyata dalam kisah situ juga ada di kitab itu anak mati sah. Jadi kan ada berita hoak ini sah ini. Jadi jangan nang anak tadi apakah doa kasah kami kita bacakan ya guru tadi apa dua apakah apa ya dibacakan sah juga. Sekalinya orangnya biar mulai pemuda sampai itu becatur aja. Nah jadi hampir sudah becatur sadang. Becatur nih bapak ibu bapak-bapak nih lah. Itu hukumnya termasuk dosa besar. Karena periksa dalam kitab Al-Kabair, di situ dibahas 70 macam dosa besar. Nah, kitabnya tipis ya, paling kakaknya risalah amaliyah nih lah. Jadi diantaranya hanya Imam Syafi'i yang mengatakan itu makruh. Itu kan apabila kada mengganggu sembahyang, kada mengganggu rumah tangga. Ini banyak orang yang mabuk becatur, anak seorang kada terpikirkan. Orang anak caturan aja, jelas. Tapi ada yang paling unik di kampung kami. Tuha orangnya main bedom, bersandar, disandari pati mati. Nah, sidin sambil berdagang pati mati, pati mayat toh. Bedom sidin disandari pati nang berapa buah ini disandari sidin. Kapanatan pinggang bedom, umat julun nih ngapa nang di belakang nih, pacang seorang memasukinya. Nah jadi apabila sudah umur 40 hatta idza balagha arba'ina sanatan. Apa tugas kita setelah sudah 40 tahun? Apa? Rabbi auzi'ni, ya Allah bantui ulun an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi kita kalau sudah umur 40 banyak bersyukur aja. Barangkali kita sebelum 40 banyak kada bersyukur. Apalagi hidup ini terpengaruh Bapak Ibu, ngalih mencari bersyukur lah.
nang bisi walit sabuah malit nang dua ada depan bersyukur nang sabuah nang dua malit nang tiga ada depan merasa bersyukur anak empat nang tiga malit nang empat nah asa kurang ya nah mohon maaf lah itu bang sudah dunia nih lah kemudian jadi Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan ya Allah hamba berikan tolongi bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada diri ulun dan kepada diri orang tua ulun. Jadi kita bersyukur adanya abah kita. Jadi di antara kita bersyukur lawan abah mama, jangan kada keingatan mendoakan keampunan dan rahmat kepada beliau. Itu maka kata ulama itu dikatakan wajib deh ya lah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma atau Allah maghfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu ulama kita berpendapat itu hukumnya wajib karena kan nas-nasnya adalah. Kemudian apa sambungnya wa an a'mala sholihan tardah. Nah ini yang ketiga, ya Allah bimbing bantui hamba kalau sudah umur 40 ini berikan petunjuk hidayah lah untuk selalu beramal-amal saleh yang engkau meridhai. Nah lah jadi mohon maaf terkadang kan ilmu nasihat ini pedas atau panas itulah kayak orang begetalan juga ya lah bilanya karena kalau panak tuh murah harganya lah makanya bila langsung takuriak nah. Artinya kalau kita menyampaikan hukum terlalu keras nah itu ya kayak kalau panak teh nah. Tapi ada yang lembut seperti kanesten itu 16.000 3 mili nah. Bila karena gitu ada merasa tungau mati nah. Panau habis ada merasa tapi kanesten larang harganya lah tapi jalan dakwah ya masing-masing lah ya kan. Terus kemudian apa lagi? Nah, jadi ya Allah bantui hamba untuk beramal kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu-ibu sekalian, jadi kalau sudah kita umur 40, nah itu sudah mulai sedang maatur haluan ini banyaknya urusan akhirat aja lagi. Guru misalnya memarina anak kemanakan, ulun begawi kan kayak apa untuk makan minum. Nah, maksudnya beramal ibadah itu bukan di pasahapan aja, di masjid, di pesantren nggak ada. Pian nang begawi untuk mencari rezeki yang halal itu sudah termasuk mengamalkan ilmu dan dapat pahala wajib. Ada di zaman Rasulullah ketika Rasulullah ada majelis, lalu ada sahabat itu mau umil bahasa kita, ya Rasulullah si anu bin Sanu itu begawi ke pasar hajainya. Hujan Nabi jangan kayak gitu sih. Inya tuh sudah mengamalkan ilmu karena ia mencari rezeki yang halal untuk memberi makani anak bininya. Nah itu termasuk Nabi, inya sudah mengamalkan ilmunya. Nah, jadi ketika pian begawi lah, begawi ini guru supaya jangan stres ngegawian ngapa ya? Ya gawian swasta, gawian alam semesta. Ya kan? Ya orang rajin ke Padang, itu kan swasta lah, ke tukang dan sebagainya. Ada terikat. Wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah berikan hamba tuntunan, bimbingan, bantui untuk selalu beramal-amal kebaikan. Insya Allah Bapak Ibu kalau sudah pian subuh kawa berjamaah asar maghrib sudah pasti itu kawa sudah pian. Insya Allah dipasti akan kawa. Karena paling kali subuh ini pian berjamaah. Ya karena kawa di masjid dilanggar di rumah barang lawan keluarga kita lah. Wa an a'mala sholihan tardah yang engkau ridhai. Dan yang terakhir tinggal nih tugas kita yang sudah 40 tahun wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah jadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, anak-anak dan juriat-juriat kami. Jadi maksudnya kita nih orang tua lo pastikan dahulu anak-anak kita tuh paham dengan agama sebelum kita meninggal dunia. Karena banyak keterangan-keterangan lah orang tua itu dimintakan tanggung jawab atas kelalaiannya terhadap anak-anaknya sehingga mereka buta dengan agamanya. Bahkan ada riwayat seorang anak itu menjerumuskan orang tuanya ke neraka dengan sebab anaknya itu melakukan dosa
karena kada dibimbing oleh orang tuanya. Mudah-mudahanlah isi ceramah ulun ini yang sedikitlah bermanfaat bagi diri ulun. Mudah-mudahan kita ini seluruhnya dapat petunjuk dan hidayah dan istiqamah. Terima kasih kepada Ayahda Mamarina ulun yang mengundang ulun, yang khususnya juga Haji Syarifuddin lah, dan juga kepada guru-guru yang hadir. Mudah-mudahan sampian dipanjangkan umur, karena sampian-sampian inilah harapan masyarakat kita untuk membimbing ke jalan yang benar yang diridai oleh Allah. Karena Saikung Jabian meninggal orang alim, di dalam satu hadis lah, sakampungan meninggal itu lebih mudah bagi Tuhan daripada Saikung orang alim mati. Jadi orang alim itu Saikung dia mati, aduh luar biasa. Makanya terkadang lah hijamatal alim baqatis sama wal ard. Apabila seorang orang alim lah pembimbing ke jalan yang Allah nih, pembimbing umat ke jalan Allah nih, nah meninggal itu langit bumi akan menangis, ya kan, sedih mereka. Bahkan dikatakan man lam yahzan bi mautil alim huwa munafiqun. Orang yang kada duka cita dengan kematian orang alim, orang tuh munafik kata Nabi. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada guru-guru kita ini betah di kampung kita lah. Kenapa guru tuh kada betah di kampung lah? Karena mohon maaf lah, kalau singa binatang buas, kalau singanya digundul, hutannya digundul, kalau dia lagi sitok, hutannya ini paksa ke kampung ya. Nah, artinya, namunnya masyarakatnya kada paham dengan para alim ulamanya, ini pasti minggat ya. Ya kayak singa habis dari hutan paksa ini, nih ke kampung mencari makanan, ya lah. Ya nang ayam-ayam orang hilangan. Nah, maksudnya ya kewajiban kita orang kampung untuk memperhatikan para alim ulama kita. Ya memang seperti itulah. Ulun sekali lagi minta halal minta ridha. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Guru Syihabuddin yang telah memberikan tausiah, nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tahlil, untuk tahlil ini dipimpin oleh Guru Makinuddin. Kepada beliau dipersilakan. الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قبل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. Manik zamanang Nabi sababihim salamul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika zakirin wa lin na'maika syakirin wa ala qadaika wa malaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa anil harami ma'sumin wa fil jinani muna'imin wa lin yarani mubaidin wa ila wajhika wajhi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbil nazirin mutamattiin ruddana Allahumma ilaika maraddan jamila ruddana Allahumma ilaika maraddan jamila ruddana Allahumma ilaika maraddan jamila ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قيد ولا سبيلا واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا الثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيارة في شرف النبي الأكرم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا إلى روح أحمد بن حمران بايك بن أسل شهرil bin Syarifuddin Syahril bin Syarifuddin mimman anta a'lamu bihim wa bi asma'ihim ya maulana ya rabbal alamin summa ila ruhi man daja'ahum wa qarabahum min amwatil muslimin kafatan ammatan man lahum jairun wa la jaira lahum
اللهم ارحم جميعا برحمتك واسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين ثم إلى روح كل ولي وولي لله من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وأينما كان وكان القائم في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادة أهل المؤمنين والصبيك والباقي وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lana junubana wal walidina warhamhum kama rabbuhum saghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah ya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Ulun sebagai pemandu acara dan seluruh panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Baiklah, ulun tutup acara dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.